Tuhan yang kami sembah, kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda Tuhan. Kiranya pakai hati untuk pikiran jiwa kami, sehingga firman yang akan dengar menjadi berkat satu minggu ke depan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Silakan duduk. Salam. Baik, kita buka firman Tuhan hari ini dari kitab Kejadian ya, tampilkan Anton, makasih. Ya, tampilkan di PowerPoint. Kitab Kejadian 6. Ya, kita sudah masuk di dalam kitab Kejadian. Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 24. Ya. Baik, kita baca secara bergantian. Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Tema di firman Tuhan adalah ayat bah. Ya. Kalau kemarin iblis dihukum, sekarang manusia dihukum. Ya. Baik, saya di ayat gaji saudara yang 6. Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan 24. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan sisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. 2. Juga dari burung-burung udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya seluruh bumi. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. 6. Masuklah Nuh dalam bahtera itu bersama-sama dengan anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, karena air bah itu. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti diperintahkan Allah kepada Nuh. 10. Pada waktu 600 tahun, pada bulan kedua, pada hari ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. 12. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Jafet anak-anaknya dan istri Nuh dan ketiga istri anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. 14. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. 16. Hari lamanya air bah itu meliputi bumi, air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. 18. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. 20. Lalu matilah binasalah segala yang hidup dan bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang berayap yang berkeliaran di bumi serta manusia. 22. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik segala maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Terakhir 24.
Ya, saudara kasih, hari ini kita belajar tentang itu hukuman manusia. Ya, hukuman manusia. Kemarin khotbah saya dari kitab Wahyu adalah hukuman kepada iblis, karena iblis sudah apa? Sudah menyesatkan manusia. Nah, sekarang kejahatan manusia, kita balik lagi ke kitab Kejadian, ya, kita berurutan. Kejahatan manusia. Manusia di bumi diberkati Tuhan dan bertambah-tambah. Jadi kalau kita kembali kepada awal, bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan memberkati Adam dan Hawa dan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, kita melihat bahwa ya Tuhan, atau di Alkitab itu tertulis yang anak apa? Anak si Adam itu hanya laki-laki, ya kan? Dimana pertama adalah Kain dan Habel. Tetapi ketika keduanya ini mempersembahkan kepada Tuhan, persembahan Kain tidak diterima. Akhirnya terjadilah pembunuhan pertama di bumi, di mana Habel cemburu kepada Kain cemburu kepada Habel karena persembahannya. Akhirnya Kain membunuh adiknya. Nah, kemudian juga akhirnya Kain setelah dia meminta penyertaan Tuhan karena pembunuhan tadi, agar jangan lagi Kain dibunuh oleh orang. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam Alkitab tidak pernah menulis yaitu perempuan, yang ditulis hanya laki-laki. Jadi selain daripada Kain, Habel, dan kemudian setelah si Habel dibunuh, lahirlah si Set. Tetapi perempuan-perempuan tidak ditulis oleh Alkitab. Jadi sebenarnya banyak anak perempuan daripada siapa? Adam dan Hawa, tapi tidak tertulis. Makanya kalau saudara bertanya, siapakah istri Kain? Siapakah istri daripada Set? Ya, saudara bingung kan? Karena tidak ditulis Alkitab. Jadi banyak di sana keturunan perempuan, tetapi tidak ditulis. Nah ini, jadi itu urusan Tuhan. Kita tidak mengerti. Jadi di dalam Alkitab juga hanya tersendiri. Yaitu kalau kita lihat lagi kitab Perjanjian Lama, hanya ya yang tertentu saja ditulis nama-nama daripada perempuan. Nah, contohnya si Naomi, seperti si Ruth dan yang lain-lain. Nah, sekarang kita kembali kepada Alkitab. Jadi keturunan manusia itu cantik-cantik, cakap-cakap, akhirnya saling kawin mengawin. Nah, inilah terjadinya. Nah, akhirnya apa? Kecenderungan manusia cenderung berbuat dosa karena ada iblis. Contohnya adalah si Hawa. Hawa tergoda oleh iblis untuk makan pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia tersebut semakin banyak dan cenderung berbuat dosa. Nah, disinilah Tuhan melihat. Tuhan tidak menginginkan dosa-dosa itu ada di bumi, ya. Kalau kita lihat kembali bahwa itulah sebenarnya keinginan Tuhan, tidak ada dosa. Roma 6 ayat 3, upah dosa adalah maut. Akhirnya Tuhan artinya tidak menerima ciptaannya itu berbuat dosa, sehingga apa yang terjadi? Nah, Tuhan menyesal. Tetapi penyesalan Tuhan, di mata Tuhan ada keluarga Nuh dan ketiga anaknya, istri dan anaknya. Akhirnya di sini dapat kita lihat ada 8 orang yang berkenan di mata Tuhan. Pada saat itu belum ada gereja, belum ada sinagoge, hanya hubungan langsung kepada Tuhan.
Nah, makanya kalau kita lihat ya contoh di Alkitab sebelum Sinu, siapa yang masuk ke surga tanpa apa? Tanpa kematian? Henokh. Ya, Henokh adalah orang yang masuk ke surga tanpa kematian karena dia selalu membangun hubungan yang intim dengan pada Tuhan. Nah, jadi kita lihat Tuhan membuat apa? Menyuruh kepada si Nuh. Nah ini pekerjaan yang tidak masuk akal. Nuh, buatlah bahtera. Nah kalau zaman sekarang itu kapal pesiar. Buatlah bahtera. Nah ini saya sudah bikin ukuran-ukurannya nomor 3. Nah dibangun selama salah tulis itu 120 tahun, bukan 12 tahun. 120 tahun. Bayangkan membangun sebuah bahtera dengan ukuran yaitu panjang 150 meter, ya, tinggi 25 meter dan lebar 25 meter dan tinggi 15 meter dan terdiri daripada 3 tingkat. Pada zaman tersebut belum ada mesin-mesin potong. Saya yakin juga belum ada gergaji. Gimana cara daripada Sinu membangun sebuah bahtera yang begitu besar? Karena bahtera itu sudah diperhitungkan Tuhan akan memuat manusia di lantai atas, di tengah mungkin hewan dan di bawahnya juga hewan. Nah, Tuhan sudah merancang bahtera tersebut karena kecenderungan manusia tersebut selalu melakukan dosa. Nah, jadi dapat kita lihat di sini bahwa manusia tersebut, dan pada saat itu Tuhan juga menyuruh siapa? Menyuruh Nuh untuk melakukan penginjilan. Tapi penginjilan yang dilakukan oleh Nuh gagal total, ya kan? Gagal total. Karena satu orang pun di luar keluarganya nggak ada yang bertobat. Bahkan mereka mungkin mengejek si Nuh. Itu orang gila ya, kok bisa bangun apa? Bahtera di gunung, karena ini bukan di tepi laut, ya kan? Nah di tepi laut, semuanya nggak masuk akal. Gimana cara Nuh membangun sebuah bahtera yang begitu besar, yang begitu hebat? Dari mana diambil gergajinya? Dari mana diambil yaitu lemnya? Dari mana diambil patok-patoknya? Dan semuanya diambil serta paku-pakunya. Jadi sebuah perahu besar. Semuanya nggak masuk akal. Tapi itulah pekerjaan Tuhan. Ya, mari saya baca. Inilah kejahatan manusia. Kedua kalinya terjadi di Nusa Tenggara. Gara-gara suaminya ini polisi lagi kan? Polisi lagi. Ya, minjam uang 2,7 juta. Ya, kemudian tidak diketahui oleh istrinya. Lama-lama ya diketahui oleh istrinya. Istrinya juga polisi. Gak suka diminta. Ini uangnya mana? Pak, Mas, ini. Ya, nanti siap saya akan kasih store. Tertoni gak di store. Lama-kelamaan istri membunuh apa? Membunuh suami. Kejahatan yang kedua kali di Nusa Tenggara. Sesama polisi, bayangkan. Ini gara-gara pinjol ini, ya. Jadi hati-hati sama uang. Nah, tadi juga saya baca, pemerintah Cina membunuh 16 orang, geng daripada ini online yang itu, yang di luar negeri sana. 16 dihukum mati dan 39 dihukum apa? Dihukum seumur hidup. Ini karena kejahatan yang dilakukan. Ya, cenderung kejahatan itu dimulai dari mana? Dari hal-hal kecil. Ya, cenderung dari mana? Dari hal-hal kecil. Contoh dari disiplin. Orang kita ajarkan disiplin, buang sampah, gak suka, ya kan? Gak suka, akhirnya buang sampah sembarangan. Buang sampah di jalan tol, akhirnya gara-gara sampah di jalan tol, yang lain kecelakaan, ya kan? Nah, tuh anak-anak juga di
disuruh harus disiplin, nggak mau tertib. Akhirnya apa? Merokok di sekolah. Akhirnya dipukul oleh guru. Akhirnya apa? Korban kepala sekolah harus keluar. Nah, ini berbicara dengan disiplin. Akhirnya jahat. Ya, kita suruh parkir bagus, nggak ngerti, suka-sukanya parkir. Ya kan, nggak ngerti di mana parkir. Akhirnya inilah disiplin yang dimulai dari diri kita. Coba kalau kita mulai dari diri kita hal-hal disiplin, tentu pikiran kita akan menjadi teratur. Tapi kalau dari sejak kecil bangun aja pagi-pagi susah, ya kan, menggunakan uang nggak benar. Akhirnya apa? Suka-suka gua dong, suka-suka saya dong, ya. Masa lu yang ngatur saya? Akhirnya apa? Kita ingatkan yang baik nggak terima, dia sakit hati melihat kita, padahal tujuan kita yang baik. Banyak orang demikian, nggak terima, ya, nggak suka sama saya, beginilah, selalu dipersalahkan. Demikianlah halnya, ya kan? Demikianlah halnya. Hanya gara-gara persembahan saja tidak diterima. Sama seperti istri tadi, hanya gara-gara 2.700.000, akhirnya anaknya sendiri berumur 6 tahun menyaksikan bagaimana ibunya membunuh bapaknya. Kejahatan. Saudara bisa bayangkan apa akibatnya? Tentu si ibu tadi dipecat, ya kan? Tentu masuk lagi penjara. Demikianlah sekarang kita lihat, Tuhan menghukum manusia karena cenderung berbuat dosa. Nah, inilah yang sebenarnya kan diingatkan oleh Alkitab agar kita cenderung baca firman Tuhan. Nah, ini peringatan. Akhirnya Tuhan membunuh dan menghukum semua manusia di bumi tadi yang berbuat jahat, dan kita bisa melihat termasuk korbannya juga binatang-binatang yang bernapas dengan paru-paru. Nah, jadi di mana ada dosa, di situ juga ada kasih karunia. Kasih karunia hanya berlaku kepada siapa? Kepada Nuh dan istri dan ketiga serta istri daripada anak-anaknya. Bayangkan saudara kasih, 120 tahun dia berkhotbah agar orang bertobat, tapi satu pun orang tidak mendengarkan. Bahkan dia dikatakan mungkin gila. Dia dibilang dipersalahkan karena membangun sebuah bahtera dibunuh. Saya yakin belum ada kayak di Danau Toba ada kan namanya Solo kan, atau Sampan. Belum ada zaman itu, mungkin Sampan. Tapi tiba-tiba ada sebuah bahtera yang dibangun. Nah, saudara kekasih, akhirnya apa? Tuhan memenuhi janjinya, harus menghukum bumi karena dosa tadi semakin banyak. Karena manusia diperingatkan tidak ada yang mau bertobat. Sedangkan Abraham aja setelah ayat bah ini lakukan negosiasi kepada Tuhan. Tuhan, seandainya ada 50 orang yang bertobat di Sodom dan Gomora, apakah engkau akan menghukum? Tidak, Abraham. 45, 40 sampai akhirnya ke 10 Tuhan masih bilang. Tapi di sana tidak ada yang apa? Yang benar di mata Tuhan. Hanya keluarga si Lot. Itu pun istrinya hanya memikirkan apa? Hepeng. Jadi apa? Dengan garam. Kalian bisa bayangkan. Nah, inilah iblis selalu berusaha membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Iblis selalu berusaha membuat. Oleh sebab itu, mari kita melihat ya bagaimana ceritanya ini. Akhirnya Tuhan membuat keputusan
Nuh harus membangun sebuah bahtera. Zaman hari ini kita bilang mungkin kapal pesiar dengan ukuran yang sudah dibentuk dengan panjang 150 meter, ya, kemudian 25 meter dari ujung sana sampai belakang sana. Kalau itu 150 meter. Kemudian lebar ini selebar apa ini lah gereja ini 25 meter ini lebarnya. Ya kan, tingginya mungkin sampai menara doa lah, ya kan. Saudara bisa bayangkan begitu besar, ya kan. Dia membangun sebuah bahtera, ya. Tuh, saudara bisa bayangkan. Saya nggak tahu cara hikmat apa saya memikirkan si Nuh membangun sebuah bahtera, tapi dia kerjakan selama 120 tahun. Jadilah akhirnya kita lihat, akhirnya setelah hukuman itu, di mana Tuhan membuat air berkuasa berapa lama? Berkuasa 150 hari. Hitung 30 hari 1 bulan kan? Berarti 5 bulan. Bayangkan kemarin aja banjir di sini hanya 1 hari. Kita udah apa? Udah stres. Ini aja apa? Membunuh semua hewan yang bernapas dengan hidup dan manusianya. Akhirnya semua itu mati. Ini gara-gara dosa. Next slide, Anton. Nah, apa kita lihat dari cerita tersebut? Apa berkat Tuhan yang kita ambil? Tuhan menghukum manusia karena kejahatan dan dosa. Nah inilah. Jadi Tuhan melemparkan Lucifer ke bumi ini. Kemudian Lucifer alias setan, dia punya pikiran, dia harus merusak manusia agar manusia menjadi pengikut setan, agar manusia tidak mengikut Tuhan. Jadi disusupilah ini manusia ini untuk berbuat dosa. Silakan kemarin kan khotbah saya, iblis karena sudah merusak manusia dihukum oleh Tuhan. Nah, saudara kasih dapat kita lihat di sini, ya. Roma 6:23, upah dosa adalah maut, ya. Karena Tuhan itu tidak mau, dia tidak menginginkan itu apa? Manusia itu melakukan kejahatan atau dosa. Tapi ada iblis, ada malaikat-malaikatnya yang berusaha merusak, ya, pola pikir manusia. Makanya kita lihat sekarang di negara kita ini, di mana-mana, ya, di mana-mana banyak kejahatan, banyak hal-hal yang lain. Dari pinjam lah, dari online lah, penipuan lah, lewat HP lah, yang inilah, yang untuk anda, ya itu kan. Jadi nanti katanya kemarin saya dengar itu dulu dari mamanya ditipu beli HP, ya kan. Nah, tahu HP ini adalah hoax, ya kan. Nggak benar ada di menerima apa? Menerima HP. Saudara kasih, dapat kita lihat di sini, ya, bagaimana penipuan di bumi ini, kejahatan di bumi ini cenderung semakin bertambah. Bapak Ibu Saudara kasih, akhirnya hanya keluarga Nuh dikasihani Tuhan, ya, hanya Nuh dikasih Tuhan dan hewan-hewan. Saya punya pertanyaan lagi yang tidak masuk akal. Mereka selama kurang lebih 5 bulan di dalam bahtera. Dari mana makanan mereka? Apakah pada saat itu ada MBG? Adakah MBG pada saat itu? Ya, yang dikirim dari mana? Dari kementerian ada MBG? Nggak ada kan? Dari mana mereka bisa hidup?
Masuk akal enggak? Hah? Coba pikirkan, bagaimana kehidupan mereka selama di kapal. Hewan-hewan lagi. Kok hewan-hewan ini gak saling memakan? Contohnya kan di situ kan ada harimau kan, ada singa, ya, yang gak ada buaya kan, karena buaya hidup di mana? Di air. Kenapa nggak saling makan memakan? Gimana caranya? Karena itulah hikmat Tuhan. Bagaimana mereka bisa apa? Mereka bisa hidup. Mereka bertahan. Bayangkan 5 bulan ya di dalam apa? Di dalam kapal. Dari mana air apa? Air minum. Dari mana kopi mereka? Dari mana kopi wine mereka di kapal? Bagaimana Pak Junta? Masuk akal enggak? Mereka hidup 5 bulan hanya dengan pemeliharaan Tuhan. Nah itulah kasih karunia. Hewan tidak saling memakan, bisa hidup. Emang itu bahkan bisa mengeluarkan rumput? Tuh, apakah tumbuh rumput di dalam kapal? Enggak kan? Tapi itulah hikmat Tuhan. Kita tidak bisa memikir sampai sejauh mana bagaimana Tuhan memelihara mereka. Itulah kata orang Batak, haomium di Batak. Hikmat daripada Tuhan. Gak masuk akal. Bayangkan 5 bulan kita aja 1 hari nggak makan, kampung tengah sudah mulai apa? Keroncongan. Di mana awe? Di mana migacoan? Ya kan? Di mana martabak? Ya kan? Kita cari. Apalagi sekarang. Di mana takjil? Ya kan? Orang Kristen juga berburu takjil. Saya heran, kenapa seorang Kristen berburu takjil? Kenapa sih? Ya kan? Kenapa enggak berburu Tuhan Yesus? Ini kok takjil dia apa dikejar-kejar? Aduh, heran saya lihat orang-orang Kristen ini. Jangan kita berburu takjil. Itu kan makanan mereka. Ya kan? Ya kita kejarlah Tuhan. Ya kan? Kita kejar Tuhan agar terjadi pemeliharaan Tuhan. Tunjuk tangan. Siapa yang suka berburu takjil? Ini sudah sore-sore nih, mari kita buru takjil. Di sana banyak takjil katanya. Saudara kekasih, jangan buru takjil, tapi burulah Tuhan. Kejarlah Tuhan, biar kita dipelihara Tuhan. Saudara kekasih, bagaimana Tuhan memelihara Nuh dan hewan-hewan di dalam bahtera? Dari mana air disediakan? Dari mana makanan disediakan? Ya kan? Gimana? Apakah di sana ada kompor gas? Apalagi mie orang Batak, mie gomak. Ada nggak mie gomak di dalam bahtera tersebut? Nggak ada kan? Ya. Yang ada apa? Bahkan mungkin ya kalau kita kan 1 jam aja nggak dengar HP sudah apa? Sudah steril. Dia hatiku. Dia. Jangan terbayangkan 5 bulan. Ngapainlah mereka di dalam kapal ini selama 5 bulan ini keluarga Nuh? Bayangkan. Sama dengan hewan. Ngapain mereka di sana? Mungkin mereka main petak umpet. Ya kan? Nah, saudara kan, itulah hikmat Tuhan, tidak terselami. Makanya katakan, kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh indah, mengerti lebih dari ada apa hikmatmu dalam tak terduga, kasihmu tiada terselami. Kasih Tuhan tidak terselami. Makanya
setiap manusia berbuat dosa, ketika dia minta ampun kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan. Itulah kasih Tuhan, nggak terselami. Kenapa Tuhan tidak membunuh si A padahal dia sudah berdosa? Tuhan menginginkan pertobatan. Saudara kekasih, jadi itulah Tuhan yang maha kuasa. Itulah Tuhan yang punya hikmat. Orang Batak bilang hamomion, hikmat daripada Tuhan yang tidak bisa kita selami. Oleh sebab itu saudara kekasih, mari kita jangan melakukan dosa, sehingga Tuhan akan memelihara kita. Kalau Nuh dan hewan-hewan di dalam kapal bahtera Nuh dipelihara Tuhan selama 5 bulan. Pertanyaan, sudah berapa tahun Anda dipelihara Tuhan di bumi ini? Jawab sendiri. Itu karena apa? Apakah karena hebat kita? Karena kita berbuat baik? Enggak. Itu hanya kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu saudara kasih, yang ketiga, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Ya, Dia menyesal juga ketika dilihat manusia tersebut semua mati, karena ciptaan yang mulia adalah manusia. Ya, Tuhan itu sebenarnya gak mau menghukum. Ya, kerinduan Tuhan adalah kerinduan untuk apa? Manusia tersebut menjadi pengikutnya. Tetapi apa yang terjadi di sini? Tuhan sudah menyuruh Nuh berkhotbah 130 tahun, tapi satu orang pun tidak ada yang bertobat. Tuhan sudah membuat teladan sebagai contoh. Kenapa kok Nuh membangun di Gunung Bahtera? Itulah memang pekerjaan Tuhan yang tidak masuk akal. Dan kemudian dapat kita lihat di sini, Bahtera bisa dibangun, Nuh bisa membangun. Ya, itu adalah hal yang tidak masuk akal kita. Dan kekasih, makanya sekarang manusia sekarang kita harus melihat kejadian tersebut. Tuhan tidak mau lagi menghukum manusia dengan air bah, tapi Tuhan menghukum yaitu bumi ini dengan tersendiri. Contohnya karena dosa Sodom dan Gomora jadilah laut mati, ya kan? Nah, atau mungkin karena dosa daripada satu daerah terjadi gempa bumi atau terjadi gunung Merapi. Jadi hanya tempat-tempat tertentu yang menerima hukuman, ya kan? Atau mungkin ya seperti tadi hukuman manusia dilakukan ya Tuhan lewat manusia, seperti yang saya katakan tadi, yaitu penipuan online yang ada di Burma, yang ada di Cina, dihukum dengan hukuman mati 19 orang dan 38 orang hukuman seumur hidup. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa kasih Tuhan ya setinggi langit dan bumi, dari barat ke timur. Tuhan berjanji akan kasih karunia bagi manusia dengan pelangi. Setelah keluar siapa? Nuh dan anak-anaknya, istrinya. Tuhan menyuruh siapa? Si Nuh mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Akhirnya Nuh membuat persembahan kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan melihat ya begitu baik ciptaannya. Akhirnya Tuhan bilang tidak akan terjadilah apa? Air bah. Nanti di bumi akan kubuat busurku. Nah, busurku itulah pelangi. Itulah lagu apa? Anak sekolah, anak TK. Pelangi, alangkah indahnya. Nah, itulah busur Tuhan, pelangi. Nah, pelangi yang ada di langit
Tuhan mengingat kalau terjadi pelangi, maka Tuhan mengingat perjanjiannya bahwa Dia tidak akan lagi mendatangkan air bah ke bumi ini. Ya. Tuhan adalah Tuhan yang benar, yang tidak mau ingkar janji. Oleh sebab itu saudara kasih, hari ini mari kita bisa belajar dari hal ini. Mari kita tinggalkan kejahatan, kita tinggalkan dosa-dosa. Mari kita datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan untuk senantiasa serius, sungguh-sungguh. Ya, saya katakan tadi, carilah Tuhan dan kebenarannya. Jangan cari apa? Cari takdir. Ya, apalagi saya dengarkan kalian cari takdir. Carilah Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, Tuhan akan lakukan pemeliharaannya. Sama dengan sinu dan hewan-hewan. Tuhan pelihara lebih daripada 5 bulan. Bayangkan 5 bulan. Makan apa mereka? Minum apa mereka? Itu hikmat Tuhan. Kita tidak bisa selain. Amin. Dia berjanji bahwa Dia tidak akan mendatangkan lagi air bah di bumi ini. Dia berjanji bahwa Dia menepati janjinya dengan menempatkan usurnya di langit atau pelangi. Oleh sebab itu hari ini kita percaya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah menghitung-hitung kesalahan dan dosa kita. Oleh sebab itu hari ini begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia berikan anaknya yang terbaik. Naikkan pujian ini dari dalam hati kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau berhitungan pelanggaran, jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau katakan betapa besar, betapa besar pengampunanmu Tuhan. Dan Kau pandang hina yang ini dari hati kita paling dalam, bahwa kasih Tuhan tiada terhitung, bahwa kasih Tuhan tiada terbatas. Dia mengasihi Anda dan saya. Oleh sebab itu hari ini, kalau zaman kejadian Tuhan menghukum manusia karena dosa-dosa, hari ini kita bisa belajar bahwa dosa adalah maut. Tuhan telah datang ke bumi ini dengan mencurahkan, dengan menyerahkan tubuh dan darahnya lewat perjamuan asal yang kudus
satu berkat yang menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita. Kita percaya Tuhan yang kita sembah yang mengasihi adil dan selalu. Para masyarakat
roti adalah sebagai lambang tubuh Yesus. Yesus telah menyerahkan tubuhnya agar dia menampung segala dosa saudara dan saya. Dia relakan tubuhnya tercabik-cabik. Itulah kasih Tuhan yang sempurna, yang tiada taranya. Dia relakan tubuhnya menjadi tebusan agar saudara dan saya selamat. Oleh sebab itu, hargakan penebusan Yesus Kristus. Jangan lagi kita main-main, karena kita tahu manusia dihukum Tuhan, iblis juga dihukum Tuhan karena kejahatan dan dosa. Oleh sebab itu, hari ini kita percaya dengan perjamuan asa yang kudus ini kita disucikan dan dikuduskan. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 11:23 berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur. Anggur adalah sebagai lambang darah Yesus. Darah Yesus begitu banyak keluar. Ketika dicambuk, dia mengeluarkan darah. Ketika disesat, dia mengeluarkan darah. Ketika dimasukkan mahkota duri ke kepalanya, dia mengeluarkan darah. Ketika dia memikul salibnya, dia mengeluarkan darah. Ketika di Golgota, kaki dan tangannya dipakukan, dia mengeluarkan darah. Bahkan ketika dia sudah mati, serdadu Romawi menusuk lambungnya, dia mengeluarkan darah. Oleh sebab itu, percayalah, darah yang mahal, darah Tuhan sendiri yang tercurah untuk menebus Anda dan saya. Mari kita hargakan. Dan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Mari kita bersyukur bahwa tubuh dan darah Yesus telah menyatu dengan tubuh kita. Kita beriman. Kita beriman harga yang telah dibayar oleh Tuhan bukan dengan uang, bukan dengan harga dia bayar keselamatan Anda dan saya, tapi Tuhan Yesus sendiri membayar Anda dan saya dengan darahnya yang mahal. Dia relakan tubuh dan darahnya menjadi tebusan yang sempurna. Orang bayar abasana abasana abasana. Era bayar abasana bayar abasana abasana. Hari ini kita percaya, mari, Tuhan begitu sayang kepada Anda dan saya. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia tidak peduli apapun alasannya. Tuhan mengasihi kita begitu besar sampai dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, melunasi dosa-dosa kita, membayar dosa-dosa kita, agar kita beroleh keselamatan kekal. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar
bagian yang sakit, kau yang memiliki mungkin hal-hal yang sangat sulit, baik, kau juga angkat kedua tanganmu. Apapun bebanmu, apapun masalahmu hari ini, ketika kita berserah pada Tuhan, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Dosa kita yang besar diampuni, apalagi permohonan kita. Hari ini kita bermohon pada Tuhan agar terlebih dahulu mengampuni salah dosa kita. Tuhan, kami tahu Kau adalah Tuhan Maha Pengasih yang begitu mengasihi kami. Kami mungkin banyak salah pelanggaran kepada Tuhan, kepada juga sesama kami, lewat kata-kata, lewat tindakan, lewat apapun. Ampuni kami Tuhan, karena kami ini adalah manusia daging yang sering melakukan kesalahan dan dosa. Tapi kami tahu Tuhan, Yesus adalah Maha Pengasih. Kau yang telah rela mati menebus kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa, ampuni kami dari salah, ampuni dari pelanggaran, agar kami layak kepada Bapa di surga. Sebab itu Tuhan, hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati, dengan perjamuan asa yang kudus. Kau sudah sucikan, Kau sudah kuduskan segala pelanggaran dosa kami. Thank you Jesus untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan, Tuhan ulang. Terima kasih. Kau melihat Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat, yang memiliki pergumulan berat. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Kami percaya Tuhan, hanya bersama Yesus Kristus kami menang. Kami tidak bimbang, kami tidak ragu, kami tidak putus asa. Jika kami setia taat mengikuti Tuhan, mungkin ada masalah, problema, tantangan yang kami jalani seolah-olah belum dapat, tetapi itu adalah iman yang kami harus jalani agar kami tetap beriman kepada Kristus yang menolong, yang menyertai kami. Kami percaya berkat Allah Bapa, berkat Allah Roh Kudus, berkat Allah Yesus, dalam nama Yesus kami sudah terima. Yang percaya katakan amin.